It's time for tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aufa dan kali ini kita akan ngelanjutin tutorial kita yang sudah lama sekali tidak dilanjutkan, yaitu tentang peta kontur ya. Kita akan ngelanjutin peta kontur, tapi kita akan skip dulu QGIS-nya karena untuk membuat peta kontur kita kan butuh data tuh, terutama data ketinggian dari daerah yang kita pengen. So, kita butuh dulu datanya. Nah, data ini bisa didapetin yang pertama itu dari eksperimen. Kalau eksperimen kan berarti kita terjun langsung di lokasi, kemudian nyari lah ya, gitulah ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa pakai data yang sudah ada ya. Jadi udah kerekap nih, siapa yang rekap? Salah satunya adalah dari Google. Jadi kita akan memakai Google Earth ya, yang biasanya kan kita pakai Google Map tuh. Kalau Google Map kan langsung ya, tapi kalau di sini kita akan pakai yang Google Earth, jadi kelihatan semuanya. So, buat kalian yang belum punya Google Earth bisa download dulu, cari aja di web browser kalian di Google Earth Pro, download gitu ya. Better pakai yang Pro. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal langsung pakai aja. Lambangnya yang kayak gini nih guys, yang ada tulisan Pro-nya. Nah, di sini dia itu ada yang offline kayaknya, ada juga yang online ya. Kalau offline maka dia akan berbatas waktu, dimana nggak update gitulah ya. Kalau yang online maka dia akan menyesuaikan. Nah, ini aja datanya dari data 2015. But it's okay lah ya, kita akan pakai ini. Kemudian kita pilih aja mau cari di manapun lokasinya. Boleh kalian di Sulawesi, di Amerika juga boleh. Nah, di sini saya akan memakai di daerah Sulawesi Utara gitu ya. Kita coba aja lah ya. Nah nih, kita cari yang ada gunungnya ya, biar kelihatan nanti kontur di daerah gunung itu gimana, di daerah yang dataran itu gimana. Kita coba daerah sini aja ya. Oke. Nah, setelahnya itu kita kan butuh titik-titik yang menunjukkan ketinggian dari daerah tersebut. Nah, kita akan memakai fitur pad dari si Google Earth Pro ini. Lambangnya yang kayak gini, ini bisa digedein nggak ya? Ya pokoknya yang ini gitulah ya. Diklik aja, ada tulisannya tuh add pad. Klik. Nah, setelah klik maka akan muncul kursor kita berubah. Yang tadinya gambar tangan gini, maka akan berubah menjadi kotak. Nah, kotak ini bisa kita gambar. Cara menggambarnya itu boleh langsung klik pakai mouse gitu ya, klik kiri, lanjut aja. Gitu boleh. Atau misalkan kalau kita mau stop, tadi kan stop terakhir titiknya di sini ya. Nah, kita misalkan klik di sini, maka dia otomatis akan melanjutkan. Bergantung aja, kalau misalkan lagi capek tangannya ya boleh satu-satu titik gitu ya. Nah, kalau salah ya udah ya, di cancel aja. Kita akan mulai aja, kita akan ngambil titik dari sini ke sana. Semoga gambarnya bagus ya. Nah, semakin rapat titik yang kita buat itu gambarnya, artinya titik-titik ketinggian yang kita ambil itu semakin banyak gitu ya, maka akan semakin bagus dan semakin persentase kesalahannya itu dikit gitu maksudku. Jadinya maksudnya kan kalau misalkan di ini kan masih ada yang bolong-bolong tuh ya. Misalkan aku udah sampai di sini aja lah ya. Terus kita naik aja. Nah, misalkan ya ini kan masih ada bolong tuh. Kita mau lanjutin, boleh lah ya dibikin. Nah, misalkan tadi capek, terus habis itu di sini kan ada titik-titik yang dia tuh ketinggiannya kagak kelihatan gitu ya. Sebentar, kita selesain dulu satu line ini. Oh iya, nggak harus gambarnya kayak gini ya. Boleh kalian mau dicoret-coret gitu juga boleh, nggak apa-apa. Ini aku pakai yang kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada daerah-daerah yang bolongannya tuh gede banget. Nah, itu bisa nggak sih kita akalin? Kan kita udah selesai gambar nih. Boleh kita tambahin atau mau di-add pad baru gitu ya. Nah, kalau kita nge-add pad baru, hati-hati karena kita mau dalam satu bentuk gambar, itu nanti ada tipsnya ya, tips and triknya gimana cara padnya kita itu biar bisa digabung. Nah, kita tulis dulu, misalkan ini pad yang pertama. Oh ya, aku mau nulis di sini. Aku ganti judulnya aja.
pet 1 gitu ya. Tuh, nah maka ini gambarnya udah jadi ya di sini. Nah misalkan nih, kayaknya aku mau gambar di atas ini kurang deh, mau aku tambahin dikit, bisa nggak ya? Nah bisa, gambar aja pet yang baru gitu ya, tambahin aja gitu. Misalkan tadi kan di sini masih bolong-bolong nih, biar lebih rapat gitu ya, biar lebih bagus. Terus habis itu kayaknya di sini mau aku tambahin di sebelah kanan kiri deh gitu. Atau yang tadi yang di bawah mau aku tambahin di bawah. Nah ini boleh ya. Misalkan aku cuma mau nambahin daerah sekitar ini. Nah kalau kalian gambarnya bentuk kecamatan gimana? Nah kecamatan kalian harus tahu tuh titik-titik pojoknya itu di mana ya. Titiknya misalkan daerah kan kalau daerah kecamatan itu ada dari misalkan ujungnya di sini, ujungnya di sini. Nah kalian harus tahu tuh titiknya. Kalian boleh perbesar. Terus habis itu nanti kalian baru klik daerah pojok-pojoknya dulu. Misalkan ini aku save dulu ya, biar kagak kelupaan. Kita oke. Nah, misalkan yang di sini, nasi ini kan tadi mau kita gabung tuh. Nah, cara menggabungnya itu biar jadi satu. Kalau ini kan yang satu kelihatan itu doang. Kalau yang ini maka kelihatan itu doang. Nah, kalau yang mau digabung itu tinggal kita select semua petnya. Ya, pakai shift kemudian diklik aja petnya. Nah kemudian klik kanan, pilih yang combine into multi geometry. Nah otomatis dia akan berubah menjadi satu, otomatis dia langsung jadi satu gitu ya. Nah itu tadi. Kalau misalkan mau gambar kita itu lebih rinci, boleh kalian pakai ini bantuan pin ya. Pin ini itu untuk kalau aku sih buat nunjukin daerah kita tuh dari mana kemana. Misalkan daerah kita ambil misalkan contoh yang di sini ya. Nah, misalkan kita punya ini kota kita tuh dari sini doang. Kita misal kalau mau dikasih nama juga nggak apa-apa ya, tinggal klik kanan, rename. Misalkan ini ujung utara gitu. Misal ya. Terus habis itu kita bikin lagi. Nah, yang di sini ini misalkan perbatasan yang bagian selatan, bagian timur, barat dan lain sebagainya. Nah itu bisa buat nunjukin pojok-pojoknya sehingga kalian tahu tuh pojok-pojoknya ada ya. Semakin rapat makin bagus ya. Misalkan tadi kotanya bentuknya nggak beraturan, kita nggak usah kasih judul aja ya. Nah misalkan kayak gitu ya. Nah nanti ini bisa menunjukkan untuk gambar-gambar konturnya ya. Tambahin aja gitu. Nah misalkan gambarnya gini, kan ini nggak teratur ya bentuknya gitu. Nah itu bisa ditambahin. Kebetulan karena tidak perlu, jadi aku delete saja. Oke, kita kembali ke kontur kita ya, yang ini ya. Kita akan nge-save kontur kita, pet kita ya. Kita akan save dia. Jadi klik kanan dulu, baru save place as ya, kita klik, kemudian kita taruh tuh di mana kita mau naruhnya. Boleh di Google Earth Pro atau misalkan aku mau bikin di Documents, bikin new folder lagi juga boleh ya. Misalkan aku udah deh save di sini aja. Dia pastiin ekstensinya adalah .kmz. Kita save. Oke. Nah, kalau udah bisa kita pastiin ya lokasinya ada di mana, tadi di dokumen dan di sini ya. Ini bentuknya masih Google Earth Pro. Kalau kita mau buka harus pakai itu ya. Maka kita harus edit dulu si KMZ ini ya menjadi titik-titik ketinggian ataupun bujur, lintang dan sebagainya. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Kita akan lanjut di part selanjutnya ya. So stay tune terus di videonya Aufa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga nggak lama lah ya dari tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.